Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, seperti biasa pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Jadi pagi ini sekitar jam 7 kita mau OTW ke Tugu Mulyo, ke rumahnya mertuanya kakak aku. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah banget teman-teman. Ini baru keluar beberapa meter aja kita udah ngelewatin persawahan, bagus banget Masya Allah, apalagi di pagi hari. Ditambah lagi di sini didukung dengan matahari yang baru aja terbit. Selama ini yang aku lihat cuma kebun kopi ya teman-teman, karena kan di kampung aku nggak ada yang nanam padi. Jadi kalau lihat persawahan seperti ini rasanya seneng banget. Oh ya, ditambah lagi sekarang itu harga beras mahal ya teman-teman. Para petani padi semoga tahun ini panennya itu banyak. Nggak seperti tahun-tahun kemarin yang katanya itu gagal panen. Nah seperti biasa di sini anak aku tuh paling seneng banget kalau duduk di depan sambil diputerin musik. Selain petani padi, di tempat kakak aku tuh juga banyak yang bikin batu bata. Nah di sini aku videoin biar teman-teman yang di luar Pulau Sumatera itu tahu. Ini adalah beberapa rumah orang Lampung. Beda banget kan sama rumah orang Jawa asli. Biasanya kalau rumah orang Lampung asli itu rumahnya banyak banget kacanya dan kebanyakan rumahnya itu 2 tingkat. Dan aku tuh paling seneng kalau mau ke Tugu Mulyo. Di sini kita ngelewatin Bendungan Perjaya. Ini tuh adalah salah satu irigasi. Jadi wajar banget ya teman-teman kalau orang Oku Timur ini tuh nggak pernah kekeringan ketika mau nanam padi walaupun itu musim kemarau. Karena bisa teman-teman lihat sendiri ini tuh bendungannya besar banget. Nah, karena dari rumah kita itu belum sarapan, jadi di sini kita mau mampir dulu ke warung bakso mie ayam 99. Warung itu pernah viral pada zamannya, tapi nggak tahu sekarang masih viral apa enggak karena banyak banget berbagai menu bakso yang ditawarkan di sini. Kali ini kita mau nyobain beberapa menu bakso. Dan ini adalah beberapa menu bakso yang ditawarkan. Ini ada bakso yang ukurannya 1 kilo, ada bakso gurita, bakso cumi-cumi, lobster. Di sini kita mau nyobain bakso lobster. Tapi teman-teman tahu nggak yang datang ini apa? Jadi ini tuh yang datang adalah mie ayam. Karena untuk bakso-bakso yang barusan aku sebutin itu stoknya lagi kosong. Jadi ya udah karena kita juga lapar, akhirnya kita memutuskan untuk makan mie ayam. Padahal kita itu jarang banget kesini dan sekalinya kesini malah menunya itu nggak ada. Oke, selesai makan kita melanjutkan perjalanan lagi. Di sini kita udah sampai di Gumawang. Nah, adakah followers aku yang dari Gumawang? Jadi waktu kesini kemarin kita sempat mampir dulu ke pasar Gumawang. Ini kita mau cari jajan. Ini kita sedikit kepanasan ya teman-teman karena cuacanya juga cerah banget, matahari lagi terik-teriknya. Nah dari tadi keponakan aku tuh ngerengek terus minta dibeliin mercon. Jadi yang pertama kita mau beli mercon dulu. Ini kita beliin yang aman aja, yaitu mercon banting. Nah setelah beli mercon kita lanjut lagi mau keliling. Tadinya kita pengen masuk ke dalam pasar. Akhirnya di sini aku memutuskan untuk menuju ke bagian penjual buah. Ini kita beli beberapa buah untuk oleh-oleh nanti karena memang dari gunung itu aku nggak bawa apa-apa ya teman-teman karena kan juga kita berangkatnya buru-buru. Nah yang pertama di sini aku beli jeruk, ini aku beli 2 kilo. Setelah itu lanjut lagi di sini aku juga beli salak. Untuk salaknya aku juga beli 2 kilo. Untuk jeruknya sendiri per kilo itu harganya 15.000 ya teman-teman. Kalau untuk salaknya sendiri 1 kilo itu harganya 10.000. Selain beli salak sama jeruk, di sini aku juga beli kelengkeng. Untuk kelengkeng aku nggak tahu harganya berapa, aku lupa nggak nanya. Oke, setelah beli buah-buahan, kita lanjut lagi. Di sini kita mau menuju ke mobil. Tapi sebelumnya ini aku mau beli cemilan dulu ya teman-teman. Rasanya kita itu masih lapar karena belum makan nasi. Walaupun tadi sebenarnya udah kita isi dengan mie ayam. Tapi kalau aku sendiri itu kurang puas ya teman-teman. Walaupun udah nyemil banyak, tapi kalau nggak makan nasi itu rasanya memang ada yang kurang. Nah di sini aku beli beberapa jajanan untuk cemilan di mobil. Ini aku beli dadar gulung, ada juga apa namanya empek-empek, ada cireng. Pokoknya ini kita beli yang kita suka. Ini sesuai requestan mereka masing-masing. Ya tadi kan karena panas, jadi anak aku itu nggak ikut keliling. Anak aku diasuh sama kakak aku, jadi nungguin di salah satu warung. Karena anak aku tuh emang lengket banget teman-teman sama Pak D-nya. Oke, setelah dari Gumawang kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini Pak supirnya udah diganti.
Giliran kakak aku yang nyupir, ini suami aku istirahat sambil gendong Dede Akila. Oke, kita persingkat aja di perjalanan. Ini kita tiba-tiba udah berada di Tugu Mulyo. Jadi ini kita udah memasuki kampung Mbak ipar aku. Tiba-tiba kita udah sampai di rumah orang tuanya. Pas kita sampai ternyata yang ada itu bapaknya Mbak ipar aku, karena ibunya itu lagi ke kebun. Jadi pas kita kesini kita nggak ngabarin teman-teman. Nah, sekitar jam setengah 5 sore di sini kita mau keluar. Ini kita mau ke Indomart. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini setengah 5 sore itu masih panas banget. Untuk menuju ke Indomart ini jaraknya lumayan jauh teman-teman. Di sini aku keluar sama mbakku karena ayah Kila itu lagi nggak di rumah, jadi ayah Kila lagi mancing. Jadi di kampung mbakku ini tuh banyak banget sungai ya teman-teman. Untuk ikannya itu juga banyak banget. Makanya baru aja sampai ayah Kila langsung aja tadi megang pancing langsung ke sungai karena saking hobinya mancing. Mbakku mau ngisi bensin. Mbak Kom. Dikira kok Jumatan ngono angga jera Jumatan kae mangkate. Nang eneng dong. Setelah ngisi bensin, kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, aku persingkat aja, ini kita udah sampai di Indomart. Aku juga udah belanja. Nah, di sini aku itu cuma beliin susu untuk Dede Akila karena tadi pas berangkatnya itu aku lupa nggak beli. Sedangkan stok susunya itu tinggal dikit lagi. Dan di sini kita berhenti di salah satu saudaranya mbakku karena kita mau cari bunga turi. Dan ternyata di kampungnya mbakku ini tuh banyak banget teman-teman tanaman bunga turi. Karena ada yang bilang kalau bunga turi itu enak dimasak, apalagi kan suami aku juga suka banget. Jadi di sini aku mau coba masak bunga turi. Ini kita cari dulu bunganya. Di sini kita cari bunga turinya itu dibantuin sama budenya mbakku. Ini ceritanya anak aku juga ikut bantuin teman-teman. Ini kita carinya itu lumayan banyak. Kayak kembang. Kayak kembang turi. Iya gunung kabare. Panen orang. Orang ketek gitu ya. Oh. Foto berarti. Kene ya sing jebol pari. Lita panen. Wes, apa wes? Sales panen. Nah, setelah cari bunga turi, kita langsung aja menuju ke parkiran motor karena tadi kita parkir motornya itu di rumah saudaranya mbakku, jadi lumayan jauh. Dan pas kita mau pulang, di sini kita ditawarin terong sama saudaranya mbakku, jadi ya udah kita mau ini kita ngambil beberapa. Soalnya tadi pas kita muter-muter, kita itu juga sekalian cari sayuran tapi nggak ada. Rezeki banget pokoknya pas mau pulang malah ditawarin sayuran sebanyak ini. Dan alhamdulillah ini kita udah sampai di rumah mbakku lagi. Ini videonya aku lanjutin lagi keesokan harinya sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Pagi ini rencananya kita itu mau masak bunga turi. Dan sebelum kita masak, untuk bunga turinya ini kita pisahin antara kelopak sama bagian dalam itu apa sih, putik ya kalau nggak salah. Karena ada yang bilang kalau bagian dalamnya ini nggak kita buang, rasanya nanti pasti bakalan pahit banget. Jadi sebelum kita masak ini kita buang dulu, kita pisahin. Dan ini aku bersihin bunga turinya itu nggak sendiri tapi dibantuin juga sama mbak ipar aku. Dan selesai kita bersihin, sekarang lanjut lagi aku mau nimba air. Ini kita nostalgia ya teman-teman, sebelum ada pompa air memang zaman dulu untuk ngambil air dari sumur itu kita kerek seperti ini menggunakan ember yang diikat dengan karet. Ketika musim kemarau ngambil air dengan cara seperti ini tuh yang paling bikin kita capek. Karena kalau musim kemarau airnya itu dalam banget ya teman-teman, nggak seperti musim penghujan. Tapi nggak tahu kenapa rasanya sekarang itu seneng banget kalau suruh ngambil air dengan cara seperti ini karena kita keinget zaman dulu. Nah, setelah aku udah nimba air, sekarang langsung aja untuk bunga turinya ini kita cuci sambil kita remas-remas. Ini kita cuci berkali-kali pokoknya sampai bunga turinya itu bener-bener bersih, jadi bagian dalam yang kuning-kuningnya itu hilang. Nah, sekarang aku lanjut lagi mau bikin bumbunya. Untuk bumbunya ini aku iris dan simple banget. Di sini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah sama cabai rawit. Oh ya, untuk tumis bunga turinya kali ini nggak sendirian, jadi mau aku kasih temen. Untuk temennya itu aku pakai tahu kopong. Dan untuk tahu kopongnya di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Setelah itu langsung aja ini kita panaskan wajannya dulu.
Sambil kita tumis bumbunya, ini kita tambahin beberapa perbumbuan seperti garam, penyedap, sama gula pasir. Dan karena rasanya itu kurang pas, jadi di sini aku tambahin Royco. Ini kita tambahin secukupnya. Lanjut ini kita oseng-oseng lagi sebentar sampai bunga turinya itu layu. Dan karena udah mateng, jadi langsung aja di sini aku pindahin ke dalam mangkok. Ini mangkok jadul ya teman-teman, mangkok zaman dulu. Karena udah aku pindahin ke mangkok, langsung aja kita letakin di meja. Dan sekarang yang pertama mau nyobain yaitu suami aku. Di sini suami aku mau sarapan. Oh ya, untuk bunga turi ini selain bisa kita tumis, ini juga bisa kita urap. Nah, di sini suami aku langsung aja nyobain, katanya untuk rasanya itu seperti kubis. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini.